Pernah nggak kamu merasa hidup ini seperti perlombaan? Saat membuka media sosial, kamu melihat temanmu sudah lulus kuliah, yang lain sudah punya pekerjaan tetap, ada yang sudah membangun bisnis, ada yang penghasilannya terus meningkat, bahkan ada yang terlihat menikmati hidup dengan bebas, bepergian kemana saja tanpa terikat waktu. Lalu tanpa sadar, muncul pertanyaan dalam pikiran, kenapa hidup mereka terlihat lebih maju? Kenapa aku masih di sini? Apakah aku terlambat? Padahal kenyataannya belum tentu begitu, karena seringkali kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat panennya, tapi tidak melihat proses menanamnya. Kita melihat keberhasilannya, tapi tidak melihat pengorbanannya. Dan yang lebih penting, kita sering lupa bahwa setiap orang sedang membayar harga yang berbeda untuk masa depannya. Tidak ada kesuksesan yang benar-benar gratis. Tidak ada pencapaian yang datang tanpa pengorbanan. Karena hidup bekerja seperti sebuah sistem pertukaran. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai, maka kamu harus rela memberikan sesuatu yang bernilai juga. Dan dalam kehidupan ini, ada tiga aset yang paling berharga yang dimiliki setiap manusia, yaitu ilmu, uang, dan waktu. Menariknya, ketiga hal ini saling terhubung. Untuk mendapatkan salah satunya, seringkali kita harus menukar dua yang lainnya. Banyak orang tidak memahami prinsip ini. Mereka ingin semuanya sekaligus. Ingin pintar, ingin kaya, ingin punya banyak waktu, tapi tidak mau membayar harganya. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Mari kita pahami satu persatu. Jika kamu ingin ilmu, maka tukarkan waktu dan uang. Coba lihat orang-orang yang memiliki pengetahuan luas. Mereka bukan tiba-tiba menjadi pintar. Mereka tidak bangun tidur lalu langsung menjadi ahli. Mereka mengorbankan sesuatu. Mereka mengorbankan waktu. Saat orang lain menghabiskan malam untuk bersantai, mereka belajar. Saat orang lain sibuk bermain, mereka membaca. Saat orang lain berhenti karena lelah, mereka tetap mencari pengetahuan baru. Bukan hanya waktu. Terkadang mereka juga mengeluarkan uang, membeli buku, mengikuti pelatihan, menghadiri seminar, membayar mentor, mengambil kursus, karena mereka sadar satu hal. Ilmu adalah investasi. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin besar peluang yang terbuka di masa depan. Itulah sebabnya orang yang ingin berkembang harus berani mengorbankan waktu dan uangnya terlebih dahulu. Karena ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu datang kepada mereka yang mencarinya. Jika kamu ingin uang, maka tukarkan waktu dan ilmu. Setelah memiliki ilmu, langkah berikutnya adalah menciptakan nilai. Karena uang bukan hadiah. Uang adalah hasil dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin besar nilai yang bisa kamu ciptakan. Dan semakin besar nilai yang kamu ciptakan, semakin besar peluangmu mendapatkan penghasilan. Tetapi untuk sampai ke sana, kamu harus menggunakan dua hal, yaitu waktu dan ilmu. Kamu menggunakan ilmu yang telah dipelajari, lalu kamu menggunakan waktumu untuk bekerja, membangun bisnis, mengembangkan produk, memberikan layanan, menciptakan solusi. Seorang dokter mendapatkan penghasilan karena ilmunya digunakan untuk membantu pasien. Seorang programmer mendapatkan penghasilan karena ilmunya digunakan untuk membangun sistem. Seorang guru mendapatkan penghasilan karena ilmunya digunakan untuk mengajar. Semua orang yang menghasilkan uang sedang menukar waktu dan ilmunya menjadi nilai. Karena pada dasarnya, uang adalah bentuk penghargaan atas manfaat yang kita berikan kepada dunia. Jika kamu ingin waktu, maka tukarkan ilmu dan uang. Sekarang kita sampai pada aset yang paling mahal, yaitu waktu. Karena semua orang kaya belum tentu bahagia, semua orang pintar belum tentu bebas. Tapi hampir semua orang menginginkan lebih banyak waktu. Waktu untuk keluarga, waktu untuk kesehatan, waktu untuk beribadah, waktu untuk menikmati hidup. Namun kebebasan waktu tidak datang secara cuma-cuma. Kamu harus membangunnya, dan caranya adalah menggunakan ilmu dan uang. Kamu menggunakan ilmu untuk membuat sistem.
Kamu menggunakan ilmu untuk bekerja lebih efektif. Kamu menggunakan uang untuk membeli efisiensi, membangun tim, menggunakan teknologi, mendelegasikan pekerjaan, menciptakan aset yang dapat bekerja bahkan ketika kamu sedang beristirahat. Karena tujuan akhirnya bukan hanya bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas. Sehingga suatu hari nanti, kamu tidak lagi menukar seluruh waktumu demi mendapatkan penghasilan. Dan disitulah kebebasan mulai terbentuk. Kesimpulan, ilmu, uang, dan waktu adalah satu siklus kehidupan. Kalau diperhatikan dengan baik, ilmu, uang, dan waktu sebenarnya bukan tiga hal yang terpisah. Mereka adalah sebuah lingkaran, sebuah siklus yang saling terhubung. Awalnya kamu menukar waktu dan uang untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kamu menggunakan ilmu dan waktu untuk menghasilkan uang. Lalu kamu menggunakan ilmu dan uang untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Dan ketika memiliki lebih banyak waktu, kamu bisa kembali belajar hal-hal baru untuk menambah ilmu. Siklus itu terus berputar. Orang yang memahami siklus ini akan terus bertumbuh, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Karena mereka tidak hanya mengejar uang, mereka tidak hanya mengejar ilmu, dan mereka tidak hanya mengejar waktu. Mereka memahami keseimbangan ketiganya. Mereka tahu kapan harus belajar. Mereka tahu kapan harus bekerja. Mereka tahu kapan harus menikmati hasilnya. Jadi jika hari ini hidupmu masih terasa lambat, jangan khawatir. Mungkin kamu sedang berada di fase membangun ilmu, atau mungkin sedang berada di fase membangun penghasilan, atau mungkin sedang berada di fase membangun kebebasan waktu. Apapun fasenya, jangan berhenti. Karena tidak ada pohon besar yang tumbuh dalam semalam, tidak ada bangunan megah yang berdiri dalam satu hari, dan tidak ada kehidupan luar biasa yang dibangun tanpa proses. Teruslah melangkah, teruslah belajar, teruslah bertumbuh. Pelan tidak masalah, lambat tidak masalah. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kamu sampai, tetapi apakah kamu terus bergerak menuju versi terbaik dari dirimu. Sebab pada akhirnya, ilmu membuatmu berkembang, uang membuatmu bertahan, waktu membuatmu menikmati kehidupan. Dan ketika ketiganya berhasil kamu kelola dengan bijak, disitulah kamu tidak hanya menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi orang yang benar-benar merdeka.